Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Blak-Blakan ya. Kali ini masih dengan narasumber yang sama, Bang Aziz Martindas, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lingga. Nah, warganet dimanapun berada, kenapa saya juga mengundang Bang Aziz Martindas ini sebagai narasumber Blak-Blakan? Karena bukan satu ya, banyak hal yang unik dari Bang Aziz Martindas ya, politisi Golkar ya. Yang pertama apa yang paling unik dia? 4 kali ya bertarung di pileg, pemilu legislatif ya, dari tahun 2004 dan baru 2019 ya. Berhasil ya meraih kursi DPRD Kabupaten Lingga. Ada banyak hal yang unik. Tentu ini tidak mudah ya, karena banyak politisi yang kita perhatikan setiap pemilu itu stres karena gagal ya. Pindah-pindah partai juga. Pindah-pindah partai juga banyak. Nah, warganet kita akan ulas 30 menit ke depan. Pastikan Anda tonton sampai tuntas, utamanya bagi Anda anak muda yang mau terjun ke politik ya, atau ada caleg yang belum berhasil ya, dan pokoknya semua orang yang tertarik dengan politik dan punya tekad untuk maju pada panggung demokrasi atau pesta demokrasi, ya saya rekomendasikan untuk mendengarkan hingga tuntas pembicaraan kami ini. Ya, Bang Aziz Martindas ya. Siap sharing-sharing, Bang. Siap. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan inspirasi ke banyak politisi, anak-anak muda sama saya. Mungkin saya nggak tahu ke depan apakah mungkin akan menjadi politisi juga, atau kan ke depan nggak tahu. Tapi untuk sampai saat ini ya saya menjadi podcaster aja lah dulu ya, mengundang orang gitu ya. Nah, Bang, mungkin bisa diceritakan nggak secara singkat kapan Abang mungkin tadi kita sempat ngobrol dari mahasiswa, apakah memang langsung ke politik atau bagaimana? Sejak kapan Abang tertarik di panggung politik yang katanya penuh sandiwara ini? Oke. Baik, selamat siang pada pemirsa. Tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah beri kesempatan kepada kami. Dan dari pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami, dapat kami sampaikan bahwa ketertarikan saya di dalam dunia politik adalah ketika reformasi, saya dihadapkan dengan persoalan perjuangan provinsi Kepulauan Riau. Memang sejujurnya saya termasuk orang yang paling lambat tamatnya, hampir drop out, kata DO, hampir DO. Jadi pada saat itu karena pergerakan provinsi, karena rutinitas perjuangan provinsi menyebabkan saya terlambat menyelesaikan kuliah, sehingga tahun 2002 itu batas terakhir daripada kalau saya mengikuti ujian, yang kebetulan juga dibantu oleh kawan-kawan saya yang di Karimun pada saat itu untuk merilis jurusan skripsinya, karena pada waktu itu saya berhadapan sebagai panitia pelaksana di Tanjung Pinang persoalan tanah uru. Jadi saya tinggalkan, tapi alhamdulillah kawan itu bantu, dan begitu pulang dari Tanjung Pinang saya selesaikan semua skripsi, selesailah dapatlah menamatkan kuliah. Tahun 2002 saya selesai kuliah, langsung terjun ke dunia politik, bergabung dengan Pak Ansar, Pak Dalmasri, Pak Kamarudin, dan Pak kawan-kawan yang lain, dan terutama sama Pak Oom pada waktu itu, Pak Basarudin Idris. Saya langsung dipercaya sebagai sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar pada saat itu tahun 2002, yang pada saat itu adalah masih dalam gabungan DPD Kabupaten Kepulauan Riau pada saat itu. Itulah mulainya saya berkecimpung di dalam dunia politik, dan hingga tahun 2004 pemilu masih memakai sistem proporsional tertutup. Saya mengikuti pencalonan itu, dan kebetulan yang dapat kursi pada waktu itu di daerah pemilihan saya itu adalah cuma 3 kursi. 3 kursi, dan saya pada waktu itu dia di urutan keempat. Di urutan keempat suara pada waktu itu nomor caleg saya adalah urutan keempat. Nomor satunya Pak Kamarudin, nomor 2-nya Pak Insinyur Agus Noman, nomor 3-nya Pak Agus Marli. Nomor 4-nya saya.
nasib belum berpihak, nomor 4 tak jadi 4 kursi, jadinya 3 kursi. Itu waktu itu berapa kursi? 2 kursi dapil dari dapil itu? Dari dapil kita kemarin pada waktu itu adalah 10 kursi, Mas. 10 kursi. 10 kursi. Ya. Golkar dapat berapa kursi? Dapat 3 kursi. Oh, 3 kursi ya dari itu ya. Kursi. Berarti beda tipis ya gitu ya. Dan itu nomor urut ya Mas, masih ya, 2004 ya. Mungkin tidak ini ya, tidak 10 kursi karena pada waktu itu kita masih bergabung di Bintan. Bintang, masih Bintan Kabupaten Kepulauan Riau pada waktu itu. Okay. Jadi waktu itu jatah Kabupaten Lingga, jatah wilayah Kecamatan Lingga dengan Kecamatan Singkep itu 7 udah terserah saya itulah pada waktu tahun 2004. Setelah pemekaran baru menjadi 10 masing-masing dapil. Nah, jadi itu mulai saya berkecimpung di dunia politik setelah menamatkan kuliah, duduk sebagai sekretaris MPG Kabupaten Bintan, sudah itu ikut pencalonan, ya dapatlah waktu itu, ingat betul saya suara cuma 200 orang yang milih. 200 orang. 200 yang milih. Oke, lalu 2009, 2014, 2019 gimana ceritanya? Terus saya mengikuti 2009 gitu ya? kontestasi itu, dan 2009 saya mengikuti pencalonan kembali, dan pada saat itu saya mendapat suara 600. Tapi karena saya berada di partai besar, gitu kan, partai yang saat itu incumbentnya ada 3, saya tetap yang pada saat itu proporsional udah terbuka kan? Iya, udah terbuka. Nah, pada saat itu suara terbanyak suara terbanyaknya juga cuma dapat 2 kursi, ya kan? Nggak salah Pak Kamarudin Ali sama 3 kursi juga Pak Kamarudin Ali, Agus Norman, Pak Kamarudin Ali sama 3 kursi juga Pak Agus Norman, Pak Kamarudin, Pak Agus Marli sama Pak Isnin. 2009. Saya pun urutan keempat terbanyaknya. 600 itu urutan keempat. Nah, tahun 2014 ikut kembali yang jadinya Pak Kamarudin Ali sama sama 3 kursi juga Pak Kamarudin Ali, Ibu Seni sama Agus Marli. Saya pun urutan keempat juga terbanyak pada waktu itu. Iya. Nah, dan alhamdulillah waktu itu dapat 2014 itu 800, dari 200 jadi 600 jadi 800. Jadi terus menaik suara saya. Nah, 2019 lah alhamdulillah saya diberi kesempatan, kebetulan di partai yang nomor 4. Ya kan, di nomor 4 saya dipercaya masyarakat, dari awalnya dapat 800 suara, saya dipercaya dari 1.700 lebih suara masyarakat yang dapil saya, yang merupakan saat itu perebutan 6 kursi. Golkar dapat 3, ya kan, Nasdem dapat 2, PKS dapat 1. Nah, itulah alhamdulillah pada tahun ini kita dipercaya masyarakat untuk menduduki kursi parlemen itu. Iya, jadi perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Jadi 4 kali berjuang, melakukan suatu motivasi adalah untuk pengabdian kepada masyarakat selagi nyawa masih ada di kandung badan, itu kita terus. Karena bagi saya adalah pengabdian merupakan salah satu bagian perbuatan baik yang mendatangkan pahala untuk bekal kita di akhirat. Pengabdian kepada masyarakat itu adalah pahala untuk kita. Makanya kita ngabdi terus, kalah berkarya terus, kalah berbuat terus, jangan putus asa dalam pergerakan itu. Nah, baik Bang, kalau saya sih dari pengamatan yang saya lakukan selama ini, karena memang basic saya di situ ya, suka mengamati ya peristiwa politik. Memang tidak banyak politisi seperti Abang karena 4 kali ya. Ada yang mungkin pindah partai ya, ada yang nggak mau maju lagi, sekali aja kalah. Periode berikutnya udah kembali aja ke profesi biasa misalnya kan. Apa pelajaran yang Abang ambil dari 4 kali bertarung dan kali keempatnya ini baru memenangkan kompetisi? Ya, itulah tadi saya bilang bahwa pengabdian. Jangan motivasinya pengabdian.
Jadi bukan ingin jadi bupati, bukan ingin jadi anggota DPR dulu, tapi pengabdian. Kita bekerja untuk masyarakat, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Ada rezeki membantu, ada kegiatan kita bantu, ada ini kita bantu, tanpa kita peduli bahwa kita dipercaya atau tidak. Karena pada prinsipnya bahwa bagi saya kegagalan 3 kali itu merupakan suatu momentum untuk kita anggap adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Kenapa? Kita harus menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasib kita itu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi kita untuk ambisius untuk mengejar jabatan, kekuasaan, tidak ada. Jadi semata-mata adalah karena Allah taala. Kalau Allah taala beri, maka sewaktunya tidak siapa orang yang akan bisa mencegah. Abang sangat percaya dengan takdir Allah ya. Nah, oleh karena itu jangan padam semangat kita. Karena kita setiap apa yang kita buat akan dicatat oleh Allah sebagai amal dan akan diingat oleh masyarakat yang selama ini kita terus berkarya dan terus berjuang untuk kepentingan masyarakat. Kan gitu. Ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan suatu saat Allah akan memberikan kepada kita kesempatan untuk berada di situasi pemerintahan yang kita cita-citakan di dalam situasi politik di parlemen DPRD Kabupaten Lingga, kan gitu. Iya, oke. Jadi itu motivasi saya itu. Jadi saya terus bekerja dengan penuh semangat, berbuat apa yang pernah sampai kalah 1 suara. Pernah kalah 1 suara. 1 suara kalah. Itu yang awalnya pileg tahun berapa tuh, Bang? Pileg tahun 2009. Oh, 2009. Pada saat itu sudah banyak kawan-kawan yang DPR sudah jadi. Yeah. Dia mengucapkan selamat. Selamat Jis. Pak Tengku Nazwar pernah SMS, Pak Haji selamat awak jadi, Pak Masikul Hayal selamat jadi. Sana perhitungan di tingkat PPK bersama KPU kemarin saya sudah menang 1. Tapi begitu mau diplenokan saya dikalahkan 1. Tapi ya biasalah. Tapi memang sempat hampir stres juga kemarin. Untung saya waktu itu sudah beristri dan alhamdulillah istri mengamanahkan pada saya, udahlah Bang, kata dia, kalau sudah tidak hak kita jangan dipikirkan. Jadi saya tersadar kalau istri saya saja menerima dengan kondisi itu, kenapa kita tidak menerima gitu kan. Nah, ini pernyataan menarik ya, karena membetulkan bahwa ada pernyataan di balik pria yang hebat ada wanita yang super juga. Super juga, luar biasa. Kalau tidak memang tumbang pada waktu itu. Kalah 1 tuh tumbang, karena pada saat itu saya memang tinggal sendiri berjuang menegakkan kebenaran yang awalnya kita sudah ditakdirkan oleh menang bisa dikalahkan, karena memang pada waktu itu saya berhadapan dengan penguasa yang berebut suaranya dengan orang Demokrat, yang pada saat itu bupati dan wakil bupati juga orang Demokrat. Jadi sementara orang-orang Golkar yang berada saya hanya beberapa orang, ketua saya pun tidak ada di tempat. Itu memang lumayan sakitnya Bang yang itu 2009 itu ya. Sakit. Karena lebih baik nyaris kalah dibanding nyaris menang. Itu kan nyaris menang. Iya. Jadi ada kawan-kawan yang bilang, kenapa disuruh buka hitung suara? Saya bilang, kalau tak dihitung saya buka suruh hitung pun orang mau kalahkan saya, kenapa saya tak buka aja? Setelah dibuka memang terjadi kelihatan kecurangan itu. Masa iya Teli bisa tinggal di Senayang? Kan gitu kan, begitu dibuka tuh Teli tinggal di Senayang. Tapi apa daya kita karena orang udah bermain. Iya. Kan gitu. Kita tak punya kekuatan itu karena mereka sudah bermain dengan KPU mungkin apa segala macam kan. Ya kita udah pasrah aja lah. Nah, Bang. Nah, itu kan dinamika politik. Nah, untuk pembelajaran bagi politisi pemula, mungkin orang yang mau terjun ke politik atau orang yang mungkin nanti akan berkompetisi lah dalam panggung demokrasi atau pesta demokrasi, nanti apa yang mungkin pelajaran yang bisa diambil, Bang? Dari mungkin membranding diri atau pencalonan ya, menjadi politisi di legislatif ya, serta apa sih langkah-langkah yang harus diantisipasi. Kan kalau kayaknya tantangan internal partai politik juga ada, lepas itu tantangan penyelenggara pemilunya juga ada, di lapangan menghadapi masyarakat juga ada gitu. Apa yang pelajaran paling penting menurut Abang gitu kalau orang mau terjun menjadi politisi? Ya, jadi gini. Falsafah saya pada waktu pertama sekali mengikuti konstelasi politik itu adalah hidup jangan dibuat-buat. Saya bilang, hidup jangan dibuat-buat. Buat apa yang kita bisa. Jangan banyak bicara, buktikan dengan kerja. Berkarya. Artinya apa yang kita inginkan terhadap
keinginan kita terhadap persoalan di masyarakat, kita harus lakukan itu tanpa harus minta persetujuan dari orang. Kalau itu baik. Ya, kalau itu baik. Saya pernah sewaktu mahasiswa, sebelum mahasiswa, saya juga buat kegiatan-kegiatan masyarakat, MTQ di desa PKK, apa segala macam. Pernah saya lakukan semua aktivitas masyarakat semua, termasuk bola kaki dan segala macam, semua saya lakukan. Jadi itu adalah dinamika politik yang harus kita salurkan ke masyarakat supaya masyarakat tahu persoalan kita itu sejauh mana. Dan alhamdulillah selama saya berkompetisi di politik, saya termasuk orang yang sangat sedikit menggunakan kurs biaya politik ketika menghadapi pemilu. Pemilu tahun 2019, saya cuma menghabiskan biaya kampanye saja. Biaya kampanye saya turun-turun ke desa kampanye, artinya di sana saya ngumpulkan masyarakat, buat kue, kasih, lalu ongkos kuenya kita kasih. Ya habislah sekitar puluhan juta saja. Dan saya tidak akan pernah memberikan suatu politik yang transaksional. Artinya money politik yang membayar suara untuk masyarakat itu memilih kita. Tidak akan pernah itu. Sampai kapanpun tidak akan pernah saya lakukan. Walaupun sekarang besok saya ikut lagi, saya sudah jadi, tak akan pernah saya lakukan. Kenapa? Karena itu adalah pembodohan politik terhadap masyarakat. Biarkan saja mereka menilai saya baik, silakan pilih. Kalau tidak baik, jangan dipilih. Karena kita bukan ingin menjadi DPRD itu untuk berbuat suatu hal yang tidak baik. Kita ingin baik. Makanya alhamdulillah saya sudah ikrarkan ketika saya jadi DPR kemarin, bahwa saya sampaikan bahwa di media sosial saya sampaikan bahwa saya akan mewakafkan pendapatan saya 50% untuk membantu masyarakat yang mampu sesuai dengan kemampuan saya. Artinya kalau memang saya tidak ada duit, saya bilang saya tidak ada duit. Kalau saya ada duit, seberapa yang saya bisa, saya akan bantu meringankan beban masyarakat. Saya sampaikan itu, dan saya insya Allah selama jadi anggota DPR pun belum ada lagi orang bilang bahwa kau jadi anggota DPR, kau tinggal aja memanfaatkan fasilitas negara apa segala macam. Selagi saya istilah itu tidak semua saya hura-hura fasilitas negara itu. Ada kalanya saya tidur di hotel yang murah, ya kan, sesuai dengan situasi. Tak kala kawan-kawan semua nginap di hotel mahal, tak mungkin saya hotel murah. Nanti ketika ada suatu kegiatan yang perlu kebersamaan, saya ikut bersama kawan-kawan. Karena politik ini harus mengikuti keinginan kawan-kawan. Yang penting kita jangan berbuat jahat. Ya, kita menghindari daripada hal-hal yang berbau, hal-hal yang negatif terhadap kita, itu aja. Kita menyarankan kawan-kawan untuk berbuat baik itu tidak mungkin gitu kan. Yang penting kita melakukan mengintrospeksi diri untuk jangan sampai melakukan kejahatan selama jadi pejabat. Itu aja. Tapi kita tidak bisa membantah. Kalau misalnya kawan-kawan mau, silakan. Ya kan, mau berbuat jahat silakan. Kita tidak, yang penting saya saja, saya pribadi memfilterkan diri, jangan sampai saya terjerumus dengan hal-hal yang berbau katakanlah tidak baik untuk penilaian masyarakat. Saya kira itu. Nah warganet, bagi Anda yang memang mau terjun ke politik nih, banyak nih, tidak banyak politisi yang punya prinsip seperti ini, Bang. Dari sekian banyak yang saya jumpai. Nah, Bang, tadi Abang sebutkan, jelaskan sedikit tentang kita terus berbuat, terus mengabdi ya. Sementara kan memang posisi Abang kan bukan anggota Dewan Pertahan ya. Sementara tadi saya perhatikan Abang punya kelebihan di modal sosial, maksudnya modal kebermanfaatan tadi ya, pengabdian tadi. Kan butuh banyak kos juga untuk melakukan pengabdian. Itu gimana Abang menyiasatinya gitu ya? Jadi gini, kita memang punya pendapatan di DPRD. Dari pendapatan itulah kita sisihkan. Ini maksudnya ini, Bang, kan sebelum 2019 ada 2004, 2009, 2014. Nah, Abang
tadi menyebutkan ya saya terus mengabdi saja Ya, jadi nggak sip. jadi. Nah sementara kan untuk melakukan pengabdian juga Perlu kos, biaya. perlu Ya. biaya. Nah itu gimana Nah, disinilah. abang menyiasatinya Ya. atau memang ya kan pengabdian itu tidak hanya serta merta juga pembiayaan, Ya. bisa jadi tenaga, bisa jadi pemikiran atau lain sebagainya. Gimana? Jadi gini, makanya kita harus di dalam politik itu kita kan harus mencari teman. Politik itu bukan musuh. Kita mencari teman. Makanya teman itulah yang dapat membantu kita di dalam kita mengimplementasikan apa yang ingin kita lakukan. Artinya pada saat itu kawan saya sudah rata-ratanya pegawai. Di Bintan, di Tanjung Pinang, ya kan, di provinsi, di 3 provinsi, di Lingga juga banyak. Nah, ketika ada hal-hal misalnya saya mau mengabdi karena keinginan masyarakat ingin bangun itu, ya saya todong mereka. Ya kan, todong, artinya bantulah wai, bagikan sedikit rezeki mereka kepada orang lain. Kan tak salah kalau saya sampaikan itu kan. Iya. Nah, kawan-kawan kan yang sudah banyak berhasil nih, di Tanjung Pinang, di Bintan apa segala macam, termasuk Pak Ansarnya, termasuk Pak Kamarudin, termasuk apa segala macam. Saya datang ke mereka, Pak Ketua, kawan-kawan, kumpullah kita sedikit rezeki karena kawan ini perlu untuk membuat tempat apa misalnya untuk tempat olahraga, untuk tempat katakanlah TK-nya, pembenahan TK-nya, pokoknya segala macam aktivitas masyarakat, baik itu bola kakinya, bola polinya, apa segala macam. Jadi kita karena kita berteman ini, mereka kan tak nolak. Berarti networking. Nah, apalagi saya punya kawan-kawan yang juga pejuang provinsi dulu, salah satunya yang belum merasakan kenikmatan dari hasil perjuangan selama 15 tahun, saya yang mereka semua sudah berhasil kan gitu kan. Mereka sudah menikmati hasil perjuangan provinsi, sudah jadi pejabat, kabid, apa segala macam. Ya kapan lagi mau nolong masyarakat? Berbagilah rezeki untuk masyarakat. Nah, itu kita butuh kawan. Di politik itu butuh kawan, bukan butuh musuh. Kalau kita butuh musuh, kalau kita kalah, kita memusuhi orang tidak akan bantu kita. Tapi tetap kita berkawan, walaupun kita dizalimi apa segala macam, kita tetap jadikan mereka kawan. Urusan mereka itu memusuhi kita itu lain persoalan. Tapi saya punya niat pribadi tidak akan pernah memusuhi orang. Saya punya niat tidak akan pernah memusuhi orang. Nah, jadi modal politik seperti itulah jauh sebelumnya saya membuat suatu aktivitas sosial kemasyarakatan dengan belas kasihan bantuan kawan-kawan yang sudah berhasil menikmati hasil perjuangan ini. Dan itu terjadi bukan hanya di Lingga, juga termasuk di Bintan, di Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, kawan-kawan itu ketika saya menyuarakan itu, termasuk Pak Uzrin juga pernah bantu. Kenapa? Karena ketika saya butuh, ini adalah masyarakat butuh ini, misalnya butuh kubah masjid, nah, saya datang ke beliau sikit dapat. Oh gitu. Bang, apa yang abang rasakan kan selama kan ada pergerakan perjuangan ya dari parlemen jalanan, karena memang abang udah aktif dari mahasiswa ya, dari informasi yang saya dapatkan dari dialog sebelumnya kan abang juga ada aktivis mahasiswa dan dari parlemen jalanan lah ya, dari tukang demo sekarang pindah ya karena sepanjang usia dan waktu kan nggak mungkin di jalanan terus gitu ya. Sekarang sudah dapat posisi di DPRD Kabupaten Lingga. Apa perbedaan perjuangan yang abang rasakan saat ini gitu kan? Karena kan banyak orang berpendapat dulu masih mahasiswa begini gitu ya. Sekarang udah jadi seperti ini ya. Gimana abang menyikapi? Jadi saya menyikapi memang jelas ada perbedaan. Kita berada di luar politik. Yang menyuarakan itu tanpa ada sekatan, karena hak kebebasan itu tidak dibatasi dengan etika di dalam suatu kelembagaan, maka ketika berada di dalam parlemen itu kan ada etikanya, kita menyampaikan. Tapi semua itu saya hadapi itu dengan sabar dan berjuang selagi bisa kita berjuang. Nah, berjuang saja, selagi kita bisa perjuangkan, kita berjuang saja. Karena di dalam kelembagaan memang banyak kepentingan politik, kita tahu itu. Namun saya selalu menyampingkan kepentingan politik yang berbau pribadi. Nah, oleh karena itu saya hanya bertindak sesuai dengan hati saya, mana yang terbaik untuk saya lakukan dan menghindari yang berbau merugikan negara. Itu aja yang saya lakukan. Jadi saya tidak menyalahkan orang, ya kan? Tapi saya memfilter diri sendiri, jangan sampai kita disalahkan orang itu.
Jadi tujuan saya dalam perjuangan, tapi selagi itu adalah perjuangan untuk kepentingan masyarakat, di kelembagaan itu kita serukan dan kita sampaikan. Makanya kadang-kadang saya selalu menyuarakan hal-hal yang tak patut di pemerintahan ketika berbau pada kepentingan masyarakat di media Facebook. Makanya ada kawan-kawan yang menyebutkan saya adalah DPR Facebook kan gitu kan. Sana ketika saya tidak bisa menyuarakan di kelembagaan, maka saya harus menyampaikan kepada masyarakat yang seperti apa yang kita inginkan. Ya kan? Karena di lembaga itu tidak semuanya satu persepsi, tidak semuanya satu tujuan. Ada kepentingan-kepentingan elit, ada kepentingan-kepentingan politik di situ yang kita harus maklumi itu. Kita tidak dapat berjuang. Kenapa? Karena suara di parlemen itu adalah suara yang dihasilkan itu berdasarkan musyawarah kan gitu kan. Dan di dalam keputusan musyawarah itu tentu tidak semuanya itu sependapat dengan kita. Walaupun kita menghargai putusan itu, tapi kita punya prinsip sendiri. Yang betul itu kita katakan betul, yang salah itu kita katakan salah. Oke, Bang. Kalau kita perhatikan kan memang ada, kalau istilah ilmu politik itu ada politik gerontokrasi ya. Politik senior terhadap junior ya. Dominannya tokoh tua gitu ya terhadap tokoh muda ya. Kalau Abang sempat nggak merasakan itu dan bagaimana Abang menyikapi? Karena memang kan yang muda ini kerap ya. Bahkan pasca reformasi pun panggung politik kita mulai dari ketua umum sampai BPH ya, Badan Pengurus Harian, itu kerap diisi oleh orang-orang tua ya, orang-orang muda ya, penggerak saja di lapangan gitu. Abang pernah nggak mendapatkan kenyataan seperti itu dan bagaimana Abang bisa nggak baper gitu ya? Ini kan berat karena kalau saya tidak baper. Tidak baper ya. Itu biasa. Dan itu lumrah di dalam politik. Tidak ada mengenal batas usia senior dan usia junior. Karena politik itu kepentingan kan gitu. Namun itu tidak semua daerah. Tidak semua. Tergantung dari motivasi pemudanya mau atau tidak berkarya. Mau atau tidak berbuat. Kalau pemudanya punya keinginan untuk berkarya dan berbuat, tidak tertutup kemungkinan politik akan memberikan kepercayaan kepada mereka. Contoh satu kita lihat aja di Lingga, sosok Nizar. Karena juniornya itu adalah orang yang mampu mengkaderkan senior, ya beliau diberi eksis untuk menjadi penguasa di Kabupaten Lingga. Itu contoh-contoh kecil. Nah, kalau saya bukan dikaderkan senior, tidak mentornya dikaderkan siapa senior, mentor? tapi mengkaderkan diri sendiri sampai sukses. Mengkaderkan diri sendiri sampai sukses. Karena walaupun begitu saya minta pendapat kepada senior yang lebih atas. Ya, saya jadi dengan kemampuan saya sendiri. Artinya itu hasil 20 tahun saya mengabdi di pengabdian sosial kemasyarakatan di politik. Dan inilah hasil jerih payah saya di akhir tahun 2019 yang saya dipercaya masyarakat. Dan kemarin pun ketika merebut ketua Golkar, ya kan? Ketua Golkar saya dikalahkan sama katakanlah bukan senior sebenarnya, sama-sama junior, tapi senior saya berada di pihak lain. Kan gitu kan, tapi sudahlah. Yang sudah itu sudah, saya tidak ada persoalan siapa, karena dalam politik itu bukan jabatan yang saya cari, tapi bekerja dan berkarya. Makanya saya sampai menyatakan diri bahwa saya tetap berada di Golkar dimanapun, sampai mati pun saya tetap di Golkar. Tapi sempat nggak ada parpol warna lain yang menawarkan? Ada banyak. Ada kemarin waktu pemilu tahun kemarin ada yang nyuruh bergabung, saya nggak mau. Karena gini, partai itu tak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tak ada yang salah. Mana ada partai yang salah? Orangnya yang berada di partai itu yang kecenderungan itu salah. Kan gitu kan? Bukan partai. Partai itu kan kebijakannya yang dibuat oleh orang. Tak ada kebijakan partai yang salah. Kebijakan partai semuanya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, kan gitu. Tapi orangnya, perilaku yang di dalamnya yang salah. Nah, itu yang saya mengatakan bahwa saya, karena orang tua saya dulu awalnya juga PNS, juga dari Golkar. Jadi saya tetap mengabdi kepada Golkar sampai akhir hayat hidup. Jadi itu tadi yang walaupun yang menawarkan tetap ada ya. Ya, menawarkan banyak. Ya. Dan kapan saja saya mau pindah orang terima gitu. Cuman kita tidak sudah komit dan konsekuen bahwa kita selamanya tetap berada di Golkar. Nah, Bang, terakhir
Apa dari perjalanan abang selama 4 kali ya ikut kontestasi pileg, resep apa yang abang bisa simpulkan gitu ya untuk pemula lah, politisi pemula yang mungkin nanti bertekad juga untuk melakukan pengabdian serupa di panggung seperti abang ini, apa resepnya gitu? Karena ini ilmu mahal, ini ilmu daging ini. Yang mana ada teman-teman saya mau maju ya, apa resep yang menurut abang bisa bagikan, share gitu ya? Jadi tanamkan pada diri kita bahwa kita punya keinginan bahwa hidup, tanamkan pada diri hidup kita nih jangan dibuat-buat. Itu kata saya itu. Buat apa yang kita bisa, ya kan? Yang penting kita harus selalu berkarya. Berkarya artinya menciptakan suatu keinginan yang baik bagi masyarakat. Apa yang menjadi kebaikan bagi masyarakat adalah itu kita harus hadir di situ. Ketika masyarakat butuh gotong royong, kita hadir di situ. Ketika masyarakat butuh kegiatan, kita hadir di situ. Walaupun sumbangan kita tak berapa, tapi pengabdian itu menjadi acuan daripada masyarakat bahwa kita hadir bersama mereka. Nah, oleh karena itu saya tanamkan sifat itu, dan memang di dalam pengabdian saya terus saya katakan bahwa saya siap untuk melakukan upaya untuk berbagi bersama masyarakat. Di saat mereka sakit harus kita jenguk, di saat mereka butuh kegiatan harus kita perhatikan. Nah, walaupun yang penting kan tidak membuat keluarga kita kelaparan. Selagi tidak membuat keluarga kita kelaparan, kenapa kita harus takut berbagi? Kan gitu kan. Kalau sampai kita berbagi keluarga kita lapar, itu yang kita keterlaluan. Tapi insya Allah lah, selagi itu yang kita lakukan, Tuhan itu kan maha adil dan maha kaya. Dia akan mendatangkan rezeki yang dari arah yang tak terduga, yang seperti yang asal kita melakukan itu dengan niat yang ikhlas dan betul-betul dari hati nurani untuk berbagi, untuk meringankan beban, dengan tidak punya niat sedikit pun bahwa mereka itu nantilah yang akan menolong kita. Kita mengintervensi, jangan lupa ya, bantu saya nanti, tak ada itu. Nah, Tuhanlah yang membalikkan keadaan bahwa mereka itu nanti akan membantu kita. Jadi itu. Jadi saya jelasnya mengucapkan terima kasih lah kepada seluruh pemilih saya yang 1.700, baik yang sekarang ini masih fanatik sama saya, ya kan, maupun sekarang ini yang sudah tidak lagi memilih saya, yang sudah tidak lagi menjadi musuh saya. Mungkin ada yang masih menjadi musuh saya, mungkin keinginan mereka tidak terpenuhi apa segala macam gitu kan, karena saya tidak mungkin menyenangkan semua pemilih saya, tidak mungkin tercover semua. Ada yang dapat saya bantu, ada yang tidak dapat yang saya bantu. Yang tidak sabar menerima bantuan saya, ya silahkan. Kalau mau tidak simpatik sama saya, tidak masalah, karena hidup itu ada terus berputar. Dan kita jangan lepas dari apa yang kita lakukan untuk berbuat baik. Makanya saya katakan sekali lagi, dengan kegiatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemilih saya yang 1.700 pemilih itu, yang telah memberikan mandat dan kepercayaan saya kepada saya untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga. Insya Allah saya akan bekerja maksimal semampu yang saya bisa, saya akan berjuang semampu yang saya bisa, dan oleh karena itu saya mengharap doa restu daripada seluruh tokoh-tokoh masyarakat Dayak Lingga, seluruh pemilih-pemilih saya. Mudah-mudahan ketika menghadapi pemilu ini, pemilu pilkada ini, mendengar arahan saya, insya Allah saya akan lebih banyak lagi. Ketika katakanlah orang yang saya dukung itu terpilih, insya Allah saya akan lebih banyak dapat diberikan kepercayaan untuk berbuat baik kepada masyarakat dengan program-program yang selama ini saya dengungkan untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Oke, terakhir Bang, apa pesan yang ingin Abang sampaikan ke teman-teman yang mungkin anak-anak muda ataupun orang yang gagal pengen nyalon kembali gitu ya? Apa pesan-pesan dari Abang supaya tetap eksis ya di kompetisi pileg lah yang tentu yang kita bicarakan saat ini? Pileg politik bukan suatu permusuhan. Politik itu adalah pertemanan, perkawanan, dan persahabatan.
cari kawan sebanyak-banyaknya. Oke. Walaupun ada yang menyakiti kita, Iya. kita tetap menganggap dia adalah teman kita. Ya, semoga suatu saat dia akan menyadarkan diri bahwa walaupun kita musuhi dia tetap baik sama kita. Dan dari situlah mereka akan bersimpatik bahwa kita tidak pernah memusuhi lawan-lawan politik atau lawan-lawan kita bermain selama ini. Jadi anggap saja politik itu adalah pertemanan, perkawanan, sehingga mudah-mudahan kawan-kawan yang yang ingin berkecimpung politik tidak yang penting jangan ambisi. Jangan ambisi. Kita berkarya saja, bekerja saja, berbuat baik saja. So mudah-mudahan suatu saat Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita di dalam politik itu untuk pengabdian kepada masyarakat. Saya kira itu. Oke, luar biasa 30 menit waktu rasa-rasanya tidak cukup ya untuk menggali sosok Aziz Martindas ya, dan suksesnya di panggung politik. Nah, warganet dimanapun berada, pastikan Anda like and share seluas-luasnya di grup. Mungkin ada warganet dari Lingga, supaya nanti banyak yang menonton, menyaksikan. Silakan juga men-share di grup-grup Facebook warga Lingga ya. Baik, itu saja warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Aziz Martindas yang sudah menemani saya ngobrol-ngobrol selama 30 menit ke depan. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat, Bang. Semoga menjadi catatan ibadah untuk kita berdua. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan negeri kita tercinta ini bisa terlepas dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan tahun depan saya ikut provinsi lagi kan. Siap. Kita punya rencananya mau ikut DPRD provinsi untuk tahun berikutnya, periode berikutnya. Ya, kami doakan yang terbaik lah untuk Abang, insya Allah. Mudah-mudahan perbincangan kami sekali lagi bermanfaat buat warganet, terus berbagi dan menginspirasi. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.